Apa sih saudara sebetulnya yang kita pikirkan kalau kita itu menjadi seorang Kristen? Saudara, menjadi Kristen itu bukan karena aktivitas ibadah kita atau kebaktian kita. Dari sejak awal, Bapa di surga itu menekankan kepada kita, bukan aktivitas. Kalau semua agama di dunia, itu penekanannya kepada aktivitas ibadah. Betul tidak? Semua. Tapi Bapa di surga menilai kita itu dari hubungan kita dalam hidup sehari-hari dengan Dia. Saudara setuju atau tidak? Itu yang dinilai. Bukan berapa jam kita sembahyang sehari, tidak. Bapa kita tidak pernah menggunakan ukuran agamawi. Kalau agama, ukurannya berapa jam kamu sembahyang? Berapa banyak kamu hafal ayat-ayat suci? Tidak. Yang Papa kita cari dalam penilaian adalah bagaimana hubungan kita dengan Dia setiap hari. Ingat ini, setiap hari. Maka itu bukan aktivitas kegiatan kita di dalam semua aktivitas kekristenan. Tidak. Nah, semua aktivitas kekristenan kita itu merupakan buah dari persekutuan kita dengan Bapa setiap hari. Nah, itu baru benar. Maka itu tidak bisa dinilai oleh seorang pun bagaimana kegiatan kita setiap hari, tidak. Yang dinilai adalah buahnya. Bagaimana hasil perjumpaan kita dengan Bapa itu. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Kita buka Keluaran 25 ayat yang ke-22. Keluaran 25 ayat yang ke-22. Nah, sebelum saya uraikan ini untuk kita mengerti bersama-sama, saya memberi pertanyaan dulu kepada saudara. Menurut kebenaran, saudara kita di perjanjian lama atau saudara kita termasuk kita di perjanjian baru yang lebih gampang jumpa Tuhan? Ayo, lama atau baru? Cuma satu di antara dua, enggak susah jawabnya. Lama atau baru? Seharusnya secara hukum kebenaran yang lebih gampang jumpa Tuhan. Mereka di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru? Yang baru. Kenapa? Kenapa kita bisa lebih mudah jumpa Bapa kita di surga? Iya, karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan itu. Sebelum Tuhan Yesus datang, saudara, begitu sulitnya ketemu Tuhan. Apalagi kalau kita lihat hukum Taurat. Wah, celaka sekali. Salah sembahyang, mati. Betul enggak? Salah bawa api, mati. Kelihatannya Tuhan kejam sekali. Bahkan yang bisa jumpa langsung dengan Bapa di surga, itu cuma satu orang. Yang punya pangkat imam besar. Dan lebih gilanya lagi, kalau saya pakai istilah orang Jakarta, ketemunya cuma setahun sekali. Pada hari raya Grafirat atau Yom Kippur, kalau bahasa Ibraninya. Bayangkan, begitu sulitnya saudara kita di perjanjian lama jumpa Bapa di surga karena Yesus belum datang untuk membuka jalan. Tapi lihat faktanya. Saya sempat iri hati kepada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, nabi-nabi yang lain. Kenapa saya sempat iri hati? Karena mereka itu enak sekali kalau jumpa Tuhan. Coba kalau saudara baca kehidupan mereka dari semua kitab yang mereka tulis. Dikit-dikit Tuhan bicara. Dikit-dikit Tuhan hadir untuk mereka. Nah, faktanya saya tanya, mereka di perjanjian lama atau kita di perjanjian baru? Faktanya ini ya, fakta ya, bukan dari kebenaran. Kebenaran kita sudah jawab tadi itu. Faktanya, mereka atau kita yang lebih gampang jumpa Tuhan? Ayo gak usah ragu-ragu. Faktanya mereka atau kita? Betul? Kalau saudara jawab kita, saya tanya, kapan terakhir kali Tuhan bicara secara pribadi kepada saudara? Setiap hari, betul? Oke, puji Tuhan. Tapi kenyataannya, berapa persen orang Kristen yang bisa bersekutu indah sekali dengan Tuhan seperti saudara kita di perjanjian lama? Aneh. Kebenaran menyatakan kita yang perjanjian baru harus lebih gampang dan otomatis lebih gampang jumpa Tuhan daripada mereka di perjanjian lama. Tapi kenyataannya, berapa kali, maaf ini saya cuma beri contoh saja, kita doa, ingin mendengar suara Tuhan, ingin cari kehendak Tuhan. Sudah merem lama, melek lagi, merem lagi, melek lagi. Enggak, Tuhan enggak ngomong-ngomong. Pernah ngalami seperti itu sampai capek.
Kita sudah doa puasa, doa pagi, doa malam, doa model apa saja lah. Kenapa Tuhan sulit berbicara kepada kita? Itu yang seringkali kita alami. Bahkan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak orang Kristen, saya bicara umum ini ya, yang begitu sulit bahkan merasakan, menikmati kehadiran Bapa di surga. Kenapa? Yang harusnya kita begitu gampang jumpa dengan Dia, kenapa jadi begitu susah? Hari ini kita akan belajar untuk menemukan itu. Oke, saya tunjukkan dulu beberapa konsep yang ada di Perjanjian Lama. Siapa Bapa dengan kita itu? Keluaran 25 ayat 22. Ini Musa. Dan di sanalah aku, Yahweh, akan bertemu dengan engkau. Sore garis bawahi kata bertemu. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub, itu patung malaikat yang berlutut, yang di atas tabut hukum itu. Lihat ini yang kedua yang Papa buat. Aku akan apa? Ayo Alkitab saudara bilang apa? Aku akan apa? Berbicara dengan engkau. Garis bawahi kata berbicara dengan engkau. Tentang berapa hal? Ayo Alkitab saudara bilang apa? Tentang berapa hal? Segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, ini perjanjian lama. Begitu mudah, begitu enak, begitu indah. Hubungan antara Yahweh dengan manusia, dengan Musa. Saya keluarkan saudara dua hal ini. Bertemu dan berbicara. Saudara, inilah Bapa di surga. Dia sangat rindu, sangat senang bersekutu dengan kita. Katakan amin. Betul, dia sangat rindu, sangat senang untuk bersekutu dengan kita. Nah, ini perjanjian lama. Lagi sekali, ini perjanjian lama. Bapa di surga bisa begitu mudah untuk bertemu dan berbicara. Dua hal ini tidak boleh diputus. Jadi kalau Yahweh hadir dalam hidup kita sebagai Bapa, Dia kalau bertemu dengan kita, ya Keluaran 25 ayat 22, Dia pasti berbicara. Oh, nggak ada yang amin? Nggak mungkin kalau Dia datang cuma senyum-senyum terus pergi lagi. Nggak mungkin. Dia bukan pengangguran. Ngerti kata ini? Kalau Dia bertemu kita, gerejanya, anak-anaknya, Dia pasti berbicara. Maka itu, maaf, jangan tertuduh. Kalau saya katakan kalimat ini, jangan tertuduh. Kalau ada orang Kristen bisa berdoa sampai sekian jam. Siapa yang pernah mengalami begini? Saudara lagi perlu seseorang. Saudara telepon, ternyata istrinya jawab, itu jam 8 pagi. Oh, dia masih berdoa. Saudara cari suaminya. Oh ya udah, saya tunggu nanti. Jam 1 siap. Jadi sudah 5 jam ya, jam 8 ke jam 1. Saudara telepon lagi, masih istrinya jawab, belum selesai doa. Wih, hebat. Udah. Jam 4 sore saudara telepon lagi, masih istrinya yang terima, belum selesai. Oh, luar biasa ini. Dari jam 8 pagi doa, tak tahu dari jam berapa. Sampai jam 4. Ya udah besok aja lah telepon. Saudara nggak tahu jam berapa teman kita ini selesai berdoanya. Begitu besok saudara telepon, maka menurut Keluaran 25 ayat 22, saudara harus tanya begini. Kemarin kamu doa begitu lama. Tuhan ngomong apa? Enggak itu. Oh, tidur. Udah pasti tidur. Gitu aja sudah. Masa doa dari pagi sampai sore? Tuhan nggak ngomong apa-apa, nggak percaya saya. Loh, betul tidak? Ini perjanjian lama, saudara. Kalau Bapa bertemu kita, Dia pasti berbicara. Bayangkan 8 jam yang kita tahu. Kita nggak tahu awalnya kapan, selesainya kapan. Dia doa tadi. Karena kita telepon jam 8 sampai jam 4, 8 jam itu. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Terus Dia ngapain di kamar itu?
Maaf ya.